Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali rasanya menyapa Anda semua masih dalam suasana ibadah di rumah-rumah. Oleh karena itu, di dalam semangat sukacita di hari ini, saya mau mengundang Anda untuk membuka Alkitab, firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Saya mau mengundang Anda untuk turut serta membacanya bersama-sama dengan saya ataupun mengikutinya di dalam hati. Inilah yang tertulis. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Paskah bagi saudara-saudara yang terkasih. Di Paskah ini kita diingatkan kembali tentang kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, semangat kebangkitan sebenarnya harus terpelihara di antara kita. Kristus telah bangkit. Amin. Memang banyak yang bertanya, dan banyak juga yang berkata, apa faktanya? Apa buktinya bahwa Kristus telah dibangkitkan? Mereka banyak juga yang mengatakan bahwa berita kebangkitan ini adalah berita yang direkayasa, berita yang dibuat-buat, atau berita yang penuh dengan kebohongan. Tetapi jikalau kami turut serta ambil bagian saat ini untuk turut serta mengabarkan tentang kebangkitan Kristus, dan kami bersukacita bersorak-sorai untuk merayakannya, maka itu menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh percaya walaupun tidak melihat. Seperti perkataan Yesus kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 29. Thomas, engkau melihat maka engkau percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang berita tentang kelahiran Kristus tidak bisa dihilangkan dari sejarah dunia ini. Berita pelayanannya, apa yang dia kerjakan, termasuk juga peristiwa
kematian Kristus di kayu salib itu tidak dapat disangkal dari dunia ini. Demikian juga dengan berita kebangkitan Kristus dan juga berita tentang pelayanan kuasa dan kerja karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, walaupun banyak orang yang mengatakan dan selalu akan tetap ada, mereka mengatakan bahwa berita tentang kebangkitan Kristus ini adalah suatu kebohongan, adalah suatu rekayasa, adalah sesuatu cerita yang dibuat-buat. Memang bagi mereka itu adalah kebodohan. Memang bagi mereka itu adalah batu sandungan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya dan Tuhan sudah mempersiapkan mereka pada kebinasaan. Tetapi bagi yang percaya akan berita kebangkitan ini, kebangkitan adalah penyingkapan misteri Allah yang dinyatakan di dalam dunia, supaya ini ada di dalam bagian sejarah dunia, sehingga dunia menyaksikan, dunia mendengarkan, dan masing-masing orang yang ada di dunia ini turut serta ambil bagian di dalam sukacita kemerdekaan dan kebahagiaan kebangkitan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita kali ini akan belajar tentang makna kebangkitan menurut Rasul Paulus. Percaya walaupun tidak melihat. Paulus tidak melihat kebangkitan Yesus. Dia bukan murid Yesus. Atau katakan dia bukanlah salah satu di antara ke-12 murid Yesus. Dia tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kebangkitan itu. Tetapi berita kebangkitan ini, itulah yang dia wartakan, itu yang dia kabarkan. Bahkan dalam kesaksiannya di dalam surat Filipi 3 ayat yang 10, dia mengatakan, aku rindu untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bahkan di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10, dia senantiasa ingin menunjukkan, ingin menyatakan Kristus di dalam hidupnya, di dalam daging tubuhnya yang fana walaupun akan binasa. Kebangkitan Kristus ini mempengaruhi keseharian hidupnya dan pelayanannya. Oleh karena itu, bagaimana dengan Anda? Apa makna kebangkitan Kristus saat ini? Bagaimana Anda memahami kebangkitan itu? Apakah kebangkitan Kristus ini sungguh-sungguh memberi warna dalam keseharian hidup Anda? Apakah kebangkitan Kristus itu tetap menyala ataukah menjadi padam? Apakah kebangkitan Kristus itu bagi Anda tidak memberi pengaruh apa-apa? Tidak memberi pengaruh terhadap pembaharuan mental, karakter, sikap, cara Anda berbuat? Seharusnya kebangkitan itu membawa pembaharuan di dalam hidup Anda. Karena apa? Karena dengan kebangkitan, maka Allah menyatakan pembaharuan bagi dunia ini dan bagi setiap orang yang percaya. Paulus mengatakan bahwa benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Apa artinya? Kebangkitan itu memang benar dan itu adalah kebenaran. Ketika Kristus dibangkitkan, maka mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jikalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, itu berarti Dia menginginkan kehidupan, bukan kematian. Mungkin salib dipandang sebagai kegagalan, salib mungkin dipandang sebagai kekalahan, atau mungkin akhir dari segala-galanya. Tanpa salib maka tidak akan ada kebangkitan. Dan tidak mungkin terjadi kebangkitan tanpa ada salib. Tetapi dengan kuasa kebangkitan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup ini, menunjukkan bahwa salib itu bukan akhir, bukan kegagalan, tetapi salib menunjukkan kehidupan. Dan Allah menyatakan kebangkitan ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menginginkan dan menghendaki kehidupan. Kalau Dia menginginkan kehidupan, Dia menghendaki kehidupan, itu berarti Dia menginginkan supaya kita berada di dalam karyanya. Bahwa Dia menginginkan supaya kita melihat bahwa Tuhan lebih senang untuk memberkati daripada memberi kutuk. Tuhan menginginkan supaya kita mengalami kelepasan, mengalami pembebasan. Bukan membiarkan kita di dalam belenggu kutuk dan kuasa dosa. Jadi jikalau kebangkitan itu ada, maka ini adalah suatu realitas
bahwa pengampunan dosa itu sungguh-sungguh ada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kebangkitan ini mewarnai keseharian hidup Anda? Orang yang menyadari akan kebangkitan, seperti yang Paulus katakan bahwa kebangkitan itu adalah kebenaran, maka sebenarnya kita pun juga mengalami pembaharuan. Sebab apa? Kebangkitan adalah pembaharuan. Maka kita yang menerima kebangkitan itu adalah orang-orang yang diperbaharui. Paulus juga mengatakan di dalam suratnya, di kesaksian di dalam surat 1 Korintus 15 ini, dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah yang sulung dari antara mereka yang mati. Apa artinya? Bahwa kebangkitan Kristus ini akan memberi pengaruh, memberi dampak kepada kebangkitan bagi manusia yang lainnya. Kebangkitan itu memberi pengaruh untuk membawa kebangkitan bagi orang lain. Itu sebabnya kebangkitan yang dinyatakan di dalam Kristus, maka itu akan mempengaruhi kebangkitan kita juga. Nah, jikalau memang kebangkitan itu telah dinyatakan di dalam dunia ini, dan kebangkitan itu memberi pengaruh kepada kebangkitan kita manusia yang percaya, bagaimana kita memahami makna kebangkitan itu di dalam suasana, dalam kondisi, dan di dalam keadaan sekarang ini? Mungkin banyak yang mengatakan, bagaimana kami bisa bangkit, Pak Pendeta? Karena keadaan sekarang ini sudah sangat-sangat mencemaskan dan sangat mencekam. Banyak sekali pekerjaan, bahkan usaha mencari carut marut. Banyak para pekerja yang sekarang ini keadaannya sudah di PHK. Bahkan banyak juga orang-orang yang akhirnya gagal untuk diberkati. Bukan berarti gagal, ditunda pernikahannya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa ya, dia menjadi kurang mengalami kebebasan untuk berinteraksi dengan siapapun. Tetapi kita jangan salah memahami bahwa seperti yang dikatakan Paulus di dalam suratnya ini, bahwa Allah adalah di dalam semua dan untuk semua. Kebangkitan Kristus tidak membatasi, tidak menghalangi, dan tidak menghambat oleh karena keadaan dan kondisi kita. Mungkin keadaan ini sekarang ini sangat menghimpit kita. Keadaan sekarang ini sungguh-sungguh sangat mempengaruhi kemerdekaan ataupun sukacita kita. Tetapi orang yang telah mengalami kebangkitan itu menunjukkan bahwa ada kehidupan. Dan kita orang-orang yang berada di dalam kebangkitan itu dipersekutukan untuk tetap selalu mengalami hidup. Oleh karena itu kita tidak menjadi orang yang gagal. Tetapi bagaimana di dalam keadaan sekarang ini kita tetap memberi warna dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Akhir-akhir ini saya sungguh sangat luar biasa menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang turut serta mewartai tentang Injil Tuhan, yang turut serta dalam bagian pekabaran Injil. Ini merupakan suatu perubahan, ini merupakan suatu pembaharuan bagi gereja-gereja, bahwa tidak ada yang dapat menghambat pewartaan di dalam Injil Kristus. Gereja juga walaupun sekarang ini kosong dan tidak ada jemaat yang datang, tetapi itu tidak menghambat pekabaran Injil untuk sampai dimanapun, bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun. Saat ini memang suasana keadaan menghambat kita, tetapi saya yakin dengan semangat kebangkitan itu akan membawa suatu perubahan yang baru di dalam hidup kita. Anda tidak akan mampu memikirkan apa yang mendatangkan hidup, apa yang membangkitkan jikalau Anda memulai dari diri Anda sendiri. Tetapi jikalau Anda memulainya dari Tuhan dengan semangat kebangkitan yang Yesus nyatakan di dalam dunia ini, maka Anda akan mengetahui apa yang harus Anda lakukan di dalam Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam sukacita Paskah ini, kami sungguh menyambut semangat kebangkitan-Mu yang membawa kebangkitan bagi kami orang yang percaya. Oleh karena itu, biarkanlah kami tetap hidup di dalamnya. Dan biarlah firman yang kami dengarkan saat ini, itu yang memberkati kami, memberi semangat yang baru, mengingatkan kami untuk tetap diam di dalam Engkau.
Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang, bertahan hidup, dan yang sedang berusaha untuk menghilangkan pergumulan masalah oleh karena pandemi yang mengelanda dunia ini. Biarlah Engkau mencurahkan hikmat pengetahuan yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatunya di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang kami kasihi, yang di dalam kondisi saat ini Tuhan betul-betul mengalami pergumulan yang berat. Tetapi ingatkan mereka di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu agar tetap selalu berpengharapan bahwa Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.